Bila ku menutup mata ini, tiada lagi nafas kehidupan. Jangan ada ratap tangisan mengiringi pulangku. Pada akhirnya saatnya tiba, berada di ujung jalan ini. Kita berpisah sementara, kelak berjumpa lagi. Selamat tinggal keluargaku dan semua sahabatku. Kami menantikan di sana, di rumah Bapa. Bila ku menutup mata ini, tiada lagi nafas kehidupan. Jangan ada ratap tangisan mengiringi pulangku. Pada akhirnya saatnya tiba, berada di ujung jalan ini. Kita berpisah sementara, kelak berjumpa lagi. Selamat tinggal keluargaku dan semua sahabatku. Kami menantikan di sana, di rumah Bapa. Tinggal keluargaku dan semua sahabatku. Kami menantikan di sana, di rumah Bapa. Kami menantikan di sana, di rumah Bapa. Selamat pagi, Shalom Jemaat GSKI Bukit Raya di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli
dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu datang dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami yang rindu menyembah, rindu memuji memuliakan nama Engkau Allah Elohim yang hidup. Bahkan kerinduan terbesar kami Tuhan, kami rindu diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari ya Roh Kudus lawat setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami butuh pemulihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat segala berkat yang sudah kami terima daripada Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, bila sepenuhnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini kami ya Bapa, yang berdoa mengucap syukur. Amin. Mari lebih lagi kita dalam hadirat Tuhan. Sungguh Engkau Allah Bapa yang setia. Kami rasakan kesetiaan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami. Takkan pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Biarlah kami selalu dalam hadirat-Mu. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganku. Aku menjadi kekasih abadi-Mu. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu.
Perkenankan setiap kami Bapa, perkenankan-Mu menjadi kekasih abadi-Mu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Mu. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu satu-satunya. Ku tinggal tenang di hadirat-Mu, ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, waktu tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Aku hanya ingin selalu berjalan bersama-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cipta-Mu Bapa. Ku dekat beratap dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. Perkenankan-Mu menjadi kekasih abadi-Mu. Dengan tulus katakan, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Haleluya. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama-Mu. Oh, hanyalah diri-Mu Tuhan. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu satu-satunya. Buat aku selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Ku tinggal tenang di hadirat-Mu, ya Bapa. Haus jiwaku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Oh, Bapa Yahweh. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama-Mu. Hanyalah diri-Mu Tuhan, satunya yang ku rindu. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu satu-satunya. Biarkan aku tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tinggal tenang di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu saya untuk berdiri. Sekali lagi katakan, haus hatiku Tuhan. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Ini pengakuan kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang kami butuhkan. Hanya Engkau yang kami perlukan. Amin. Haleluya. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu satu-satunya.
hadirat-Mu. tinggal dekat di hadirat-Mu. Iya, Bapa. Dengan tulus jemaat GSKI Bukit Raya katakan, Haus hatiku selalu bersama. bersama. Benar Tuhan. Yang aku hanyalah diri-Mu satu-satunya. Tinggal tetap di hadirat-Mu. Ya Bapa, mari bersama katakan, haus hatiku selalu bersama. Yahweh Bapa, haleluya. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Hanya Engkau satu-satunya ya Bapa. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu Satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu. Ya Bapa. Ku
firman Tuhan, yang ku perlu hanya Engkau. Aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Amin. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Dengan tulus katakan, Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, buat Allah Elohim Yahweh. Amin. Ada sukacita ketika kita dalam hadiratnya menyembahnya. Amin. Mari jabat tangan Bapak Ibu. Berikan salam kiri kanan, depan belakang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Biarlah iman kita semakin tumbuh, dewasa, dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Hari semangat GSKI Bukit Raya, angkat suaramu, katakan. Kuasa firman-Mu Tuhan memberi pengertian, menuntun kami di setiap jalan hidup kami. Amin. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Amin. Kuasa firman-Mu, ya dan amin. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Haleluya. Bersama katakan, kuasa firman-Mu. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Hati yang bimbang diteguhkan. Haleluya. Bagai burung raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam
makin terbang tinggi di balik langit biru, bukan memandang kemuliaan-Mu. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran bersama katakan, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu, semakin ku rasa, semakin ku rasa, semakin ku rasa, semakin ku rasa, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah Elohim yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak. Tendang teduhkan keberadaan kita. Mari pandang Tuhan. Kami datang ya Tuhan, merindukan kebenaran-Mu, merindukan Kau ubah Tuhan. Kami buka hati kami percaya Engkau Allah yang setia. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, Engkau setia. Di relung hatimu ada nama-Mu, Kau menjagaku. Namun semua itu tak membuatku manja. Ku harus berkarya, kembangkan talenta. Ini tanggung jawabku. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, Engkau setia. Di relung hatimu ada nama-Mu, Kau menjagaku. Namun semua itu tak membuatku manja. Ku harus berkarya, kembangkan talenta. Ini tanggung jawabku. Sungguh ku rindu buktikan ku cinta padamu, memberitakan kebenaran-Mu. Dan ku bawa jiwa-jiwa bermata hatimu, kehendak-Mu Tuhan
sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, Engkau setia. Di relung hatimu ada namaku, Kau menjagaku. Namun semua itu tak membuatku menyerah. Ku harus berkarya, kembangkan talenta. Ini tanggung jawabku. Sungguh ku rindu buktikan ku cinta Jangan padamu, banyak tugas. memerintahkan kebenaranmu. Kan ku bawa jiwa-jiwa permata hatimu. Kehendakmu Tuhan, tiada yang binasa, semua diselamatkan. Sungguh ku rindu buktikan ku cinta padamu, memberitakan kebenaranmu. Dan ku bawa jiwa-jiwa permata hatimu. Kehendakmu tiada yang binasa, semua diselamatkan. Benar Tuhan, Engkau tak inginkan kami satupun yang binasa. Engkau selalu memberikan kami kesempatan-kesempatan untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau, menghormati Engkau, takut akan Engkau ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa firman-Mu Tuhan mengubahkan kami, membukakan paradigma kami yang belum mengerti dan memahami kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, mengiringi Engkau, mengikuti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa buat kesempatan-Mu bagi kami pada saat hari ini. Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Engkau sungguh sabar atas kehidupan ini. Berbicaralah bagi kami Bapa. Layakkan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Supaya kebenaran firman-Mu benar-benar mengubah kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya. Tidak kebetulan pujian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang ditaruhkan oleh Tuhan di dalam hati saya saat saya merenungkan hari lepas hari, ya, kehidupan sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan. Selalu mencari dan mencari apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan
seperti ini Bapak Ibu. Renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Ya. Itulah orang Kristen Bapak Ibu, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ya. Merenungkan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita. Ya. Renungkan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita hari ini, apa Tuhan. Ya. Besok apa Tuhan yang harus kulakukan, apa yang harus kuperbuat. Apakah hidupku ini sudah berkenan atau belum. Kalau kita mempunyai mengalami masalah hidup, apa rencanamu dalam hidup ini Tuhan? Apa maumu, apa kehendakmu dalam hidupku? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang dikatakan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Amin. Merenungkan firman-Nya siang dan malam, itu pasti kita menghadapi yang namanya kehidupan yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Kita tidak luput dari keadaan dunia ini. Permasalahan yang kita hadapi, apapun masalah kita, maupun sakit penyakit, ya, keadaan anak-anak, keadaan dunia yang tidak menentu hari ini Bapak Ibu. Dunia hari ini bukan semakin baik. Dunia ini semakin tidak menentu Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak merenungkan firman-Nya siang dan malam, kita tidak bergaul dengan Tuhan di dalam satu persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah kuat menghadapi kehidupan yang hari ini semakin tidak menentu. Hari-hari ini jahat Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini kita tidak tahu, kita sudah melihat kedatangan Tuhan itu, ya, kita sudah melihat keadaan di dunia di luar sana, ya, itu tanda-tanda akhir zaman, Bapak Ibu, tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan tidak hanya kita, ya, Tuhan menghancurkan dunia ini, ya, belum, ya, Bapak Ibu, kedatangan Tuhan itu yang melewati sakit penyakit, kita mati, itu kedatangan Tuhan. Ya. Malapetaka, kecelakaan, apapun itu adalah kedatangan Tuhan. Nah, tinggal kita siap atau tidak menghadapi semua itu yang terjadi. Ya. Inilah kesempatannya Bapak Ibu, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hari ini, inilah waktu yang kita harus pergunakan dengan baik. Jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang Tuhan beri ini. Kalau hari ini kita diberikan sehat, kuat, itu untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan juga ada mengatakan, apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tidak ada yang lain Bapak Ibu, hanya Tuhan dan Tuhan. Tidak ada lain. Sering firman Tuhan di sini selalu diingatkan, tidak pernah jemu-jemu. Ya. Yang diingatkan terus aja tiap hari. Sangat sedikit orang yang melakukannya, Bapak Ibu. Ya. Sangat sedikit. Saya duduk di situ, aduh Tuhan. Kita ini seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ya. Yang keras kepala, ya, kalau bahasa kita bedungil, ya, tidak memahami, tidak paham, tidak takut, tidak berjuang, tidak nekat dengan Tuhannya. Ikut Tuhan ini Bapak Ibu, kekristenan ini harus nekat, harus berjuang, tidak sekedar hanya menjadi orang Kristen. Bapak Ibu ketahui, tidak bisa menyelamatkan kamu, kita Bapak Ibu, kalau kita cuma hanya beragama Kristen. Kristen itu apa Bapak Ibu? Kristen itu harus seperti Kristus. Artinya apa yang Tuhan Yesus sudah teladani, apa yang Tuhan Yesus kehendaki, apa yang Tuhan Yesus lakukan, nah itu yang kita teladani Bapak Ibu. Dia pikul salib.
menyangkal diri dan pikul salib, kita pun harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Amin. Amin. Kalau Tuhan Yesus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita juga harus mengampuni. Amin. Dan banyak teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, mengampuni. Kita harus kuat menghadapi hidup ini, harus sabar. Ya, jangan kecewa dengan keadaan. Tuhan Yesus itu kuat, Bapak Ibu. Sehingga kita hari ini berkat ketekunannya, berkat kesabaran Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, kita pun harus seperti apa yang Tuhan Yesus jalani dalam kehidupan ini. Dia sudah dia turun ke dunia ini. Maksudnya Bapak Ibu memberi contoh teladan kepada kita. Ya, tidak cuma Tuhan Yesus turun. Ya. Maksudnya supaya kita meneladani Tuhan Yesus. Dia sudah menderita di dunia ini. Supaya kita meneladani kehidupannya, Bapak Ibu. Ya. Tapi kita baca Alkitab dulu Bapak Ibu dari Matius pasal yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-25. Saya bacakan Bapak Ibu sampai ayat yang ke-30 ya. Berikutnya ajakan juru selamat ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, ya. Ajakan juru selamat ini berikutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-25 saya merenungkan itu luar biasa Bapak Ibu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Banyak yang terpanggil Bapak Ibu. Ya, untuk diselamatkan itu banyak yang terpanggil. Ya. Tetapi apa Bapak Ibu? Sangat sedikit yang terpilih. Nah, yang terpilih ini adalah orang-orang yang disembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang yang terpilih itu orang kecil, Bapak Ibu, orang yang sederhana. Orang yang tidak macam-macam, tidak sombong, tidak sok pinter. Ya. Orang sederhana. Apapun yang Tuhan sampaikan, dia menurut Bapak Ibu, yang Tuhan orang yang sederhana adalah orang yang tidak macam-macam. Makanya hikmat pengertian itu, kebijaksanaan itu ada di dalam kehidupan orang seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kita ini ada dua tipe ya Bapak Ibu, ada dua golongan. Kalau orang yang sok pinter, kelihatannya pinter, tapi ada orang yang sederhana, ya. Sederhana kelihatannya, sederhana ini artinya Bapak Ibu, orang yang benar-benar sederhana, yang hatinya
ya sulit ya untuk diajarkan ya Bapak Ibu ya, tapi di dalam perbuatannya, di dalam buah-buah hidupnya kita akan melihat orang yang sederhana, orang yang kecil Bapak Ibu. Orang yang sederhana itu orang-orang kecil, orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia, tapi Tuhan yang memandang. Ya. Ada orang yang kelihatannya pura-pura sederhana ya, tapi belum tentu Bapak Ibu dia betul-betul orang yang sederhana, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bisa aja orang banyak melihat dia pura-pura di depan orang, dia orang yang sederhana gitu, orang yang rendah hati ya. Banyak orang yang berpura-pura Bapak Ibu di dunia ini. Di sekitar kita tuh banyak orang yang berpura-pura hidupnya. Seolah-olah dia rendah hati. Seolah-olah dia tidak sombong, padahal sombong Bapak Ibu. Kelihatan. Nah, dari buahnya lah engkau akan mengetahui. Dari sifat, sikap hidupnya dari hari ke hari, baru kita mengenal orang itu sederhana. Dari pertumbuhan rohaninya, kalau saya sebagai gembala di tempat ini, tentu saya bisa mengenal. Ya, karena saya melihat orang yang bolak-balik datang ya ke gereja ini sudah banyak sekali Bapak Ibu. Saya melayani pekerjaan Tuhan itu sudah 33 tahun lebih. Saya mengenal Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mengenal orang, ya, sebelum saya memahami orang, saya dulu ya Bapak Ibu yang harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini. Ya, di ayat yang ke-25 ini, ya, semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saya dulu orang yang sok pintar juga Bapak Ibu, sok bijak. Ya. Dulu, ya. Tapi saya berubah, terus berubah, mengenal kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan melewati kehidupan, melewati sekolah kehidupan, proses kehidupan yang saya katakan dari awal tadi, ya. Merenungkan firman-Nya siang dan malam, ya. Memperhatikan, peduli akan Tuhan, fokusnya ke Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Masalah itu datang, saya selalu tanya dengan Tuhan, apa maksudmu Tuhan diperhadapkan dengan masalah hidup ini. Itu yang dikatakan sekolah kehidupan Bapak Ibu. Ya. Kita itu disekolahkan, kita itu dimuridkan ya. Jadikanlah segala bangsa muridku kata Tuhan. Waktu Tuhan naik ke surga ya Bapak Ibu, dia memesan kepada murid-muridnya, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, kita semua ini menjadi murid Tuhan, ya. Nah, tapi bagi mereka yang paham, nah, bagi orang yang sok pintar, bijak, dia nggak mengerti apa sih yang menjadi murid, ya, nggak paham, tidak mengerti. Cuma cukup menjadi orang Kristen, kumpul ke gereja, ya, sudah tercatat, terdaftar di gereja, dia sudah puas, dia yakin dia masuk surga. Tidak Bapak Ibu, kita harus dimuridkan. Kehidupan kekristenan itu dimuridkan seperti apa yang Tuhan Yesus sudah teladani ya Bapak Ibu. Nah, kita akan diperhadapkan dengan masalah seperti Yesus alami, tapi tidak seberat seperti yang Yesus jalani Bapak Ibu. Setidak-tidaknya jalannya itu sama ya, tapi tidak seberat yang Tuhan Yesus alami. Nah, kita mungkin menghadapi sakit penyakit, masalah, kita harus sabar enggak? Ya, sabar enggak? Tetap percaya enggak sama Tuhan? Banyak orang yang tidak percaya, ya, dapat sakit penyakit, ya, enggak kuat, enggak sembuh-sembuh. Sudah, karena Tuhan katanya, Tuhan Yesus itu penyembuh. Tapi keadaannya tidak sembuh-sembuh, kecewa. Lari dari Tuhan, kecewa ya Bapak Ibu, mencari dukun, cari jalan lain. Nah, banyak orang seperti itu tidak setia dengan Tuhan ya. Nah, artinya Bapak Ibu ikut Tuhan itu cuma hanya minta kesembuhan Bapak Ibu. Kalau kita mau dimuridkan tuh apapun, mau doa kita didengar atau tidak Bapak Ibu ya, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang penting kita
adalah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mati, kita meninggal, kita masuk surga. Amin. Tuhan Yesus berkenan atas kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita diberi kesembuhan, ya puji Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita diberi kesembuhan artinya ada maksud Tuhan supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Menjadi saksi. Banyak orang cuma hanya minta kesembuhan, habis itu sudah lari. Meninggalkan Tuhan, hidup lagi menikmati dunia ini. Nanti sakit datang lagi kepada Tuhan. Tidak diberi kesembuhan, kecewa. Nah, inilah keadaan manusia, keadaan orang-orang yang ada di dunia ini seperti ini. Tapi tidak setia mengikuti Tuhan. Mau disembuhkan, mau apapun, aku tetap Yesus selamanya. Aku tetap percaya, aku tetap Yesus selama-lamanya dalam kehidupanku. Cinta dengan Tuhan sampai mati. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu. Orang yang setia kepada Tuhan. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, hari-hari ini banyak orang yang tidak setia. Ya, karena dunia ini semakin berat. Ujian yang terbesar hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, ujian yang terbesar, banyak orang yang tidak setia Bapak Ibu. Banyak orang yang meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Tidak kebetulan Bapak Ibu ya, tema dari GSKI itu tetap menyala. Tetap menyala. Kalau hari ini ya ada juga firman Tuhan, ini ajakan juru selamat, tapi jagalah keselamatanmu, artinya ada. Nah, artinya kita tetap setia Bapak, apapun yang terjadi, ya tetap mempercayai Tuhan itu sepenuhnya dalam hidup kita. Ya, kita pasti bahagia Bapak Ibu. Kita mati tidak akan pernah takut. Kita pasti pulang disambut oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya. Nah, sulit menjadi orang setia Bapak Ibu. Ya, sulit sekali. Ya. Tapi kita jangan jemu-jemu berbuat baik, kata firman Tuhan. Ya, jujur Bapak Ibu, kalau saya melihat banyak keberadaan manusia hari-hari belakangan ini, ya, pesimis saya Bapak Ibu, pesimis melihat keadaan orang-orang, ya, tidak menyala rohnya, tidak mempertahankan, ya, cintanya kepada Tuhan. Ya, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu dengan keadaan ini. Memang saya pun kalau tidak menjaga itu, menjaga roh yang Tuhan sudah berikan, ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tetap setia, tetap semangat Bapak Ibu. Ya, kalau saya tidak, sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Ya. Hari-hari ini juga keadaan saya juga tidak begitu baik-baik Bapak Ibu. Apalagi cuaca seperti hari ini. Ya. Sakit. Ya. Banyak orang yang sakit. Tapi kita tetap nggak menjaga hati kita dengan Tuhan. Ya. Apapun. Ya, tetap bersemangat. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, banyak orang sakit, lemah, menggerutu, ngomel, ya. Akhirnya tidak kuat menghadapi keadaannya Bapak Ibu. Tapi kalau kita menghadapi apapun, ya, sakit penyakit, kita bisa lewati Bapak Ibu. Kalau bahasanya pada umumnya di sini apa kabar, bisa kita lewati hari lepas hari. Amin. Kita nyalakan semangat kita apapun yang terjadi. Haleluya. Ya. Itu kita praktekkan dalam hidup Bapak Ibu. Sulit memang ini. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar
Tidak mudah apa yang kita katakan, tapi mempraktekannya itu sulit. Tapi harus Bapak Ibu. Itulah tadi yang dikatakan berjuanglah. Berjuang harus kuat. Seperti Tuhan Yesus itu menderita dia Bapak Ibu. Tapi waduh. Dulu Tuhan Yesus fisiknya yang dicambuk-cambuk. Tapi kita pada saat hari ini Bapak Ibu, keadaan kita itu menyangkal diri dan memikul salib itu keadaan kita yang sukar, keadaan kita yang berat. Nah, di situ kita menyangkal diri dan memikul salib. Amin. Amin. Keadaan kita masing-masing kita punya ya kekuatan, kemampuan. Ya, kemampuan saya tentu tidak sama dengan kemampuan Bapak Ibu, ya. Banyak diberi, banyak dituntut. Kalau saya bebannya semakin berat Bapak Ibu. Mungkin beban saya itu 20 kilo, 30 kilo. Bapak Ibu mungkin setengah kilo. Ya. Kalau 5 kilo mungkin masih bisa kita pikul Bapak Ibu. 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Tapi kalau 100 kilo itu tidak mungkin. Tapi bagi orang yang mulai hari ini, ya, saya sudah 33 tahun melayani pekerjaan Tuhan, ya. Ya. Tentu apa yang saya jalani alami Bapak Ibu selama 33 tahun itu, pergumulan dari awal saya itu sampai hari ini. Waduh, Bapak Ibu berat, tapi karena saya taat, ya. Taat terus dengan Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini 100 kilo tidak saya rasakan. Ada, tapi tidak terlalu berat. Katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu bebannya dari, ya artinya saya bersyukur kepada Tuhan, itu pun saya Bapak Ibu saudari-saudari sekalian ya sempat juga pada 2016 ini yang saya benar-benar mengerti kebenaran ini. Sebelumnya Bapak Ibu ya tidak seperti tahun 2016 dan sampai hari ini Bapak Ibu. Itu terus melangkah. Sebelumnya ya ada bersungut-sungut, ada marah, ada kecewa, ada kepahitan. Tapi saya bersyukur diberi pergumulan yang begitu berat di tahun 2016 itu saya dibukakan pemahaman. Nah inilah yang dikatakan Bapak Ibu, engkau yang letih lesu dan marilah kepadaku, ya ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Dengan perikopnya tadi apa Bapak Ibu ya? Ayat yang ke-25 ya. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil hikmat ini Bapak Ibu. Amin. Orang kecil, orang yang mau, artinya di sini Bapak Ibu, orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Mengalami proses kehidupan. Nanti Bapak Ibu setia aja. Walaupun hari ini Bapak Ibu seolah-olah tidak melihat sesuatu yang wow gitu. Jawaban doa Ibu, Bapak Ibu tidak dijawab gitu. Tapi Bapak Ibu setia. Seperti apa yang saya alami. Setia walaupun ada perasaan, aduh, ada mengeluh, ada sakit. Ya. Tapi jangan sampai kita lari Bapak Ibu, tetap setia. Saya tahun 2016 itu dibukakan pemahaman yang membuat saya itu padahal tahun 2016 itu beratnya Bapak Ibu luar biasa. Tapi karena saya setia ya, walaupun pada waktu sebelumnya itu bersungut-sungut juga Bapak Ibu, tapi saya setia tidak mau lari dari Tuhan. Tetap mempercayai Tuhan walaupun berat, walaupun hati itu sakit, berat rasanya Bapak Ibu. Tapi saya tetap mempercayai Tuhan. Saya mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Dan saya banyak situ merenungkan firman Tuhan. Saya katakan Tuhan Yesus pun menderita. Saya pun harus seperti Tuhan Yesus. Amin. 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 Bapak Ibu paham? Paham ya? Nah, kalau Bapak Ibu memahami ini adalah yang dikatakan engkau akan menyatakan kepada orang kecil sekalipun berat. Kita paham, mengerti Bapak Ibu, ya. Ini berkat bagi kita. Amin. Kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bersungut-sungut, lari nggak mau ke gereja dan sebagainya. Nah,
Bapak Ibu tidak setia, tidak mungkin Tuhan akan membukakan kebenaran ini. Seberat apapun Bapak Ibu, kita pasti bisa melewatinya. Amin. Amin. Bisa karena ada Tuhan yang menopang kita. Nah makanya dikatakannya di ayat yang terakhir, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini firman Tuhan iya dan amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Amin. Firman Tuhan iya dan amin Bapak Ibu. Sabar. Kuat. Tuhan Yesus sudah memberi contoh teladan waktu dia menderita di kayu salib. Amin. Amin Bapak Ibu. Jalani Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nanti kalau Ibu sudah melewati beban itu hari ini, apapun masalah sebesar apapun, karena kita sudah kuat. Amin. Kita sudah kuat dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah goyah. Kita tetap setia. Sebab itu saya bilang sama Pendeta Erika, waktu kami bersih-bersih halaman di luar Bapak Ibu, ya, saya dapat sesuatu dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, bahwa Bapak Ibu, ya, banyak di gereja ini Bapak Ibu, ya, bukan gereja ini, sebenarnya seharusnya, ya, orang Kristen itu harus mempunyai prinsip, ya, yang artinya setia kepada Tuhan. Amin. Yang setia apapun yang terjadi Bapak Ibu. Baru bisa. Ini yang dikatakan tadi, orang yang kecil artinya orang yang rendah hati. Orang yang mau menerima apapun. Kuat seperti Yesus. Amin. Amin. Nah, kalau kita sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tidak kuat menghadapi apapun Bapak Ibu, kita tidak akan bakal, ya, melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi terang. Amin. Kita tidak akan bisa menjadi garam dan terang. Karena firman Tuhan mengatakan jadilah terang, jadilah garam. Ya. Nanti saat kita di tahta pengadilannya Bapak Ibu, ya. Saat kita di tahta pengadilannya Bapak Ibu, ya, kita akan ditanya, sudahkah kita melakukan kehendaknya? Tadi malam Bapak Ibu saya didatangi seorang ibu, senior dari pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Orang nomor 2 dulu Bapak Ibu. Di dalam perjalanannya Bapak Ibu, ya. Di dalam perjalanannya mengikuti Tuhan. Orangnya giat pertamanya, rajin, waduh gila sama Tuhan. Ya, apa saja gitu ya. Bapak Ibu, satu ketika menghadapi yang tahun 2016 itu kita sama-sama dapat proses, mengalami proses. Pelayanan di tempat ini awalnya Bapak Ibu, waduh banyak. Saya punya cabang banyak, punya pendeta banyak. Yang mengikuti ini banyak Bapak Ibu. Waktu diproses, pelayanan ini diproses, hidup kita diproses, artinya diuji kesetiaan kita. Ya. Banyak yang gugur Bapak Ibu. Banyak yang tidak bertahan. Banyak yang tidak setia. Akhirnya lari. Kecewa. Nah, makanya saya bersyukur Bapak Ibu. Ya, saya tetap melayani Tuhan di tempat ini. Nah, itu bagi orang yang kecil, orang yang sederhana. Amin. Yang diberikan kebijaksanaan ini Bapak Ibu, pemahaman ini. Saat jangan di Ayub katakan jangan kita mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan. Yang tidak baik pun kita harus terima Bapak Ibu. Banyak orang cuma minta ini Tuhan harus begini. Ikut Yesus kan diberkati. Percaya Yesus kan pasti kita diberkati, pasti kita enak. Ada.
pengajaran seperti ini. Enggak, Bapak Ibu, ikut Yesus itu harus menderita, menyangkal diri, pikul salib. Ya, enak gitu, enak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan enak menurut keinginan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita semuanya harus enak. Kalau bisa punya rumah satu harus 10. Kalau punya mobil ini kita harus punya lebih lagi. Nah, itu bukan Bapak Ibu, itu namanya kedagingan, itu hawa nafsu. Ya, yang keinginan Tuhan itu harus cukupkan apa yang ada padamu, Bapak Ibu. Nah, kembali saya Bapak Ibu menceritakan kesaksian ya Bapak Ibu ya. Tadi malam dia datang. Sudah bertahun-tahun Bapak Ibu dia sudah tidak setia di tempat ini. Bersama saya pada orang nomor 2. Kemana saya dia di situ. Pokoknya pernah dia berjanji di mana Ibu kita mati sama-sama. Ya, tidak teruji kesetiaannya Bapak Ibu. Ya, tidak teruji. Karena apa? Diuji melewati proses. Diuji melewati pelayanan ini diproses. Pelayanan ini dihancurkan, dimurnikan Bapak Ibu. Sampai menjadi emas yang murni. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pelayanan hidup kita menjadi orang Kristen yang sejati. Kita harus diproses. Amin. Proses itu artinya mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Tetap nggak kita setia sama Tuhan. Baru kita dikatakan menjadi orang Kristen yang sejati. Menjadi anak-anak Allah yang sah. Ada anak-anak Allah yang tidak sah Bapak Ibu. Ada anak-anak Allah yang sah. Nah, Bapak Ibu mau menjadi anak-anak Allah yang sah atau tidak sah? Nah, kalau mau menjadi anak-anak yang sah, tentu kita harus disekolahkan Bapak Ibu, diproses. Sama pelayanan pun, ada pelayanan yang tidak sah. Ada pelayanan yang sah. Pelayanan pun diproses habis-habis. Amin. Tetap setia enggak? Ya, Bapak Ibu. Nah, saya teringat banyak kesaksian Bapak Ibu. Ya, kembali dengan kesaksian yang tadi ya Bapak Ibu ya. Dia tidak setia Bapak Ibu. Dia lari cari. Akhirnya Bapak Ibu. Ya. Aduh, buahnya kita kelihatan. Nah, orang yang sungguh-sungguh tadi yang saya katakan tadi apa? Dari buahnya. Kita lihat dari buahnya Bapak Ibu kalau hidupnya benar dengan Tuhan. Ya, pengajarannya benar Bapak Ibu. Kita lihat dari buahnya. Dia cari yang enak, yang menyenangkan dia. Tapi akhirnya Bapak Ibu dalam buahnya tidak menunjukkan Bapak Ibu dari buah hidupnya. Nah, puji Tuhan dia mengalami yang namanya proses lagi semakin berat. Mungkin dia tidak sanggup dan dia sudah tua Bapak Ibu. Tadi malam dia datang ke rumah. Saya disuruh Tuhan datang ke sini. Saya minta maaf. Puji Tuhan. Diberi kesempatan bagi Tuhan. Amin. Amin. Dia mengakui Bapak Ibu. Nah, artinya bersyukur. Saya bilang saya bersyukur kalau Tuhan kasih kamu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu. Tapi kan sayang Bapak Ibu. Berapa tahun yang artinya dia di bawah saya sebenarnya. Nomor 2 dari saya. Sebenarnya hidupnya bisa membawa berkat banyak orang. Jiwa-jiwa. Amin. Amin. Banyak Bapak Ibu. Karena ketidaksetiaan kita. Banyak jiwa-jiwa undur. Ya, tidak setia. Tidak usah jiwa-jiwa. Di dalam rumah tangganya, anak, cucu, menantu. Ya, keluarga besarnya. Karena kita tidak setia Bapak Ibu. Makanya saya bilang sama hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Seperti tema Natal tahun ini tetap menjaga, tetap menyala. Amin. Supaya tidak berguguran. Kita kuat, harus kuat. Apapun yang terjadi, kita harus kuat. Ya, bagaimana kitanya lemah, bagaimana kita bisa memberi contoh kepada yang lain. Amin. Seperti Tuhan, kalau Tuhan Yesus hari ini gagal Bapak Ibu. Ya, gagal dia.
biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya, Eloi, Eloi, Eloi. Hampir Tuhan Yesus nggak kuat. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Tuhan Yesus berhasil, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus pun tidak kuat, tapi dia bertahan. Dia cuma hanya berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Sehingga hari ini kita menang. Tuhan Yesus menang, kita pun menang. Harusnya kalau kita kuat. Amin. Kalau yang tidak kuat, tidak menang. Yang menang saya katakan bagi orang yang setia sampai akhir. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen itu tidak berhasil nanti. Ya, karena kalau dia tidak kuat seperti Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita harus kuat apapun yang terjadi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ya. Janji-Mu baik dapat mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Amin. Kita tetap setia melayani Tuhan. Banyak hari-hari ini orang tidak setia. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya dulu di sini Bapak Ibu. Dari 2016 saya ditinggalkan orang Bapak Ibu. Dari pelayanan itu banyak Bapak Ibu. Ya. Banyak pelayanan saya. Tinggal sedikit Bapak Ibu. Ini nih hampir-hampir gak ada Bapak Ibu. Hampir-hampir gak ada. Gedung udah gede ini Bapak Ibu. Gak ada orang bagaimana. Gak hancur, malu Bapak Ibu. Hampir saya tuh mau lari dari pelayanan. Tapi saya bilang Tuhan katakan tetap setia. Gak ada orang, saya tetap sendiri Bapak Ibu. Tinggal ada berapa orang di sini yang setia. Cuma 3, 4 orang, 5 orang. Masuk lagi zaman COVID, gak ada ibadah Bapak Ibu. Bayangkan. Tapi Tuhan bilang tetap setia. Gak ada orang, saya tetap pakaian seperti ini Bapak Ibu, saya duduk di sini. Sembahyang sendiri. Berdoa. Kita lakukan ibadah itu berapa orang, 3 orang, 5 orang. Kami tetap setia Bapak Ibu. Bayangkan. Sampai hari ini puji Tuhan Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu tidak banyaknya Bapak Ibu ya. Jangan lihat banyaknya Bapak Ibu orang yang hadir. Buat apa orang banyak hadir tapi tidak setia. Ada masalah lari, kecewa. Buat apa? Sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, sudah melakukan seperti kesaksian saya. Kecewa. Tidak teruji kesetiaannya. Ngapain Bapak Ibu? Saya mau mencontohi teladan Yesus yang kuat. Apapun yang dia hadapi, dia tetap setia. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tetaplah Tuhan, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Bisa kita katakan? Tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau di sini tempatku, tetaplah setia. Amin. Amin. Banyak orang yang tidak setia Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak setia. Akhirnya banyak orang yang bimbang. Firman Tuhan katakan orang bimbang tidak dapat apa-apa. Setia saja, setia. Sampai akhir hidup kita. Saya setia sekalipun saya ditinggalkan cuma berapa orang. Tapi hari ini berkatnya Bapak Ibu. Berkatnya apa? Luar biasa yang saya tidak bisa ceritakan Bapak Ibu. Berkat saya itu bukan mobil 10. Bukan Jumat 1000 Bapak Ibu, tidak. Berkatnya apa? Hikmat. Ya, bagi orang kecil itu tadi. Tuhan memberikan rahasianya. Rahasia kerajaan surga. Amin. Amin. Bapak Ibu mau mendapatkan rahasia kerajaan surga? Ya kita mati, kita bukan mati habis, nggak ada apa-apa lagi kegiatan kita. Kita lanjut Bapak Ibu.
di langit baru dan bumi yang baru. Kita melanjutkannya nanti di langit baru, bumi yang baru. Jadi tidak kayak binatang mati yang tidak ada gunanya Bapak Ibu. Tapi kita manusia yang mulia. Amin. Kita manusia yang berharga, manusia istimewa kita ini. Cuman manusia kita istimewa atau tidak itu tergantung dari diri kita masing-masing. Apakah selama kita di dunia ini kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita atau tidak? Makanya firman Tuhan katakan carilah perkara-perkara yang di atas bukan yang ada di bumi ini. Cari perkara-perkara yang di atas. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu ditambahkan bagimu. Pikulah menyangkal diri dan memikul salib. Amin. Apa yang Tuhan Yesus teladani itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Amin. Sehingga kita nanti akan melanjutkannya di langit baru dan bumi yang baru. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berjuanglah ke pintu yang sempit. Nah, inilah saatnya kita berjuang. Selama kita ada di dunia ini. Amin. Amin. Menyangkali Bapak Ibu keinginan siapa sih yang tidak enak Bapak Ibu tamasya ke luar negeri, kemana-mana menikmati dunia ini. Tapi itu sementara. Amin. Amin. Sementara Bapak Ibu. Kamu nikmati 5 menit habis itu hilang. Tapi kalau kita mencari Tuhan dan mencari. Ku mencari hadirat-Mu. Amin. Ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan kehadiran-Mu. Amin. Ya. Tapi namanya orang terbiasa menikmati dunia sulit Bapak Ibu. Duduk diam di bawah kaki Tuhan 5 menit, 10 menit, tidak tahan. Ada teman panggil telepon, cepat. Ayo kita ke kafe ini, cepat pergi. Apalagi kalau bilang, ayo ambil uang. Ku transfer, Tuhannya rela ditinggalkan. Itulah manusia. Kalau lihat duit, waduh hijau. Siapa sih yang gak butuh duit? Tapi ujiannya kadang-kala di situ Bapak Ibu. Ya, banyak orang, kalau orang masih materialistis, ya, suka, bukan kita tidak perlu uang, kita butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya dalam hidup, katakan amin. Karena uang membinasakan kita. Ya, uang membinasakan kita. Tapi uang gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus kaya Bapak Ibu. Ya, kita harus kaya, tapi bukan untuk kepuasan diri kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, amin. Ya Bapak Ibu. Nah, kita minta kaya kalau bisa dipercaya, tapi banyak orang nggak bisa dipercaya dengan uang. Banyak orang yang nggak bisa. Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang bisa mengelola keuangan Tuhan. Banyak orang yang nggak. Aduh, saya sedih sekali melihat orang. Makanya ada firman Tuhan, orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga, ya. Karena dia tidak bisa mengelola keuangannya, hambur uang, hambur. Waduh, untuk sesuatu kebanggaannya, untuk kehormatannya, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Akhirnya tidak bisa dipercaya. Banyak orang-orang yang tidak bisa dipercaya dengan keuangan. Amin. Bapak Ibu mau dipercaya Tuhan? Ya, gunakan keuanganmu dengan benar. Kita penting, kita perlu uang supaya memberkati orang lain. Amin. Memberkati pekerjaan Tuhan karena banyak jiwa-jiwa di luar sana untuk penginjilan Bapak Ibu. Di daerah sana banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Tadi judulnya ada ajakan juru selamat. Ya, banyak orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, kita dulu Bapak Ibu. Amin. Ya, tidak cukup hanya kita setia, tapi pun kita juga harus memiliki uang juga untuk menjadi berkat. Ya, tanpa keuangan pun kita tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya,
Ada juga gereja yang kaya, tapi pengajarannya tidak benar-benar benar, Bapak Ibu sayang. Ada gereja yang sungguh-sungguh, tapi keuangannya belum. Ya, amin. Tapi kita percaya ya, satu saat Tuhan akan mempercayakan. Saya percaya mungkin tahun-tahun ke depan ini kita berdoa. Tuhan tidak inginkan satupun yang binasa. Amin. Tuhan tidak inginkan satupun binasa. Tapi Tuhan mau menunggu kita-kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa. Amin. Amin. Membawa jiwa-jiwa untuk diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita hari ini hamba-hamba Tuhan di tempat ini khususnya, kita kuat, kita setia, tetap menjaga roh kita menyala di dalam Tuhan. Dengan sendiri Bapak Ibu, minggu-minggu ini banyak orang yang datang konseling. Ya, saya di rumah saja, Bapak Ibu nggak kemana-mana. Banyak orang yang saya layani datang, saya layani Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kita menjaga roh kita tetap menyala. Amin. Kasih kita tetap kita jaga, itu orang datang mencari terang itu. Amin. Cari terang itu enggak usah kita pakai lampu terang-terang Bapak Ibu. Hidup kita harus benar. Hidup kita harus setia dengan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi tetap setia. Ya, jangan jadi batu sandungan. Hidup kita orang pada lari semua. Kita bertobat. Amin. Yang lama sudah berlalu, kita ya artinya kita tetap setia. Setia itu penting. Ya, setia. Bapak Ibu setia. Saya percaya nanti Bapak Ibu pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, setia dalam Tuhan. Apalagi kalau karakter kita, sifat kita yang lama, ya kita berubah. Ya. Hidup kita yang tidak benar, makanya tadi saya katakan mari kita merenungkan firman siang dan malam. Kalau ada proses kita hadapi, ya, apakah kita tetap marah atau kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, amin. Kalau dia memaki-maki kita, apakah kita balas dengan maki-makian? Firman Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, sabar. Amin. Sabar terus sampai betul-betul kita bisa menjadi berkat. Amin. Amin. Sehingga nanti kita akan melihat orang-orang kita akan mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita dari buah, bukan perkataan, ya, bukan perkataan. Hidup kita jadi berkat. Hidup kita bisa membawa damai. Amin. Amin. Ya, membawa damai. Ya, membawa damai dan membawa keselamatan. Tidak cuma hanya membawa damai. Tuhan Yesus datang tidak membawa damai saja, tapi dia datang untuk menyelamatkan kita, ya, saya dan saudara. Ya, tidak membawa damai, tapi membawa kita ke keselamatan. Dan dia tidak inginkan kita pun satu pun yang binasa. Amin. Ayo kita giat, kita melayani Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Banyak jiwa yang terhilang. Itu lagunya apa? Firman Tuhan ini sederhana. Tapi kalau Bapak Ibu rendah hati hari ini menerima itu, Bapak Ibu akan dianugerahkan Tuhan suatu berkat yang besar. Seperti firman Tuhan ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi belum. Sebelumnya tadi. Jangan dia ini dulu tadi baca.
jangan dirubah dulu. Nah. Tunggu firman Tuhan tadi ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Amin. Amin. Ingat ini firman Bapak Ibu. Ya, sekalipun ini sederhana, Bapak Ibu dengan rendah hati itu adalah orang-orang kecil, orang yang tidak sombong. Ya, sederhana firman ini. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, narai jiku tahu, itu orang sombong, orang merasa bijak, orang merasa pandai. Tuhan tidak akan pernah membukakan sesuatu kepada orang-orang yang sombong. Tapi Tuhan hari ini melihat hati-hati kita yang sederhana. Amin. Yang sederhana. Saya percaya Bapak Ibu hari ini mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa, melebihi berkat yang ada di dunia ini. Berkat yang ada di dunia ini membuat kita binasa, tapi berkat yang berasal dari Tuhan ini membuat kita berubah, membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, kaya akan kebenaran firman Tuhan, kaya akan pengertiannya, kaya akan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami itu kehendak Tuhan, dan kita mengerti dan kita menerima itu sebagai berkat, bukan sebagai kutuk. Sehingga kau bersinar menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyalakan terang itu, sehingga orang akan melihat terang itu dan mereka akan memuliakan Tuhan melewati hidup kita. Jangan melihat masalah kita, tapi lihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada, di keluarga, keluarga besar kita, teman kerabat kita. Mari Bapak Ibu, jangan egois, jangan mementingkan diri kita sendiri, sehingga kita tidak giat, sehingga kita pasrah dengan keadaan. Itu adalah orang-orang yang sombong, kata Tuhan. Engkau tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah dipercaya oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau mencari hari-hari ini orang-orang yang sederhana. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Dari awal lagu ini. Angkat pujian nih Pak. Bapak tolong aku. Bapakku, tolong aku, hidup kudus tak bercela, pintunku menjadi sempurna seperti Bapa.
mustahil, tiada yang mustahil bagimu, besarlah kuasa-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Bapa, tolong aku hidup kudus. Bapakku, tolong aku Amin. hidup kudus tak bercelah, turut menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, Aku tak bisa ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu. hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Katakan tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, menyerah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, besarlah kuasa-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, besarlah kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, Amin. tiada yang Amin. mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Tetap kuat. besarlah kuasa-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada Kekuatan yang mustahil bagimu, memampukan menghadapi rencana Tuhan. besarlah Dalam nama Tuhan. kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kekuatan mengalir. Tiada yang mustahil, Dalam nama Yesus, dikarapan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, besarlah tiada yang mustahil. tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Saya minta Pak Riko untuk berdoa. Besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau boleh mengajar kami untuk kami selalu setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berjuang dalam kehidupan kami sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami. Berkati Ibu Gembala yang sudah mengajar kami kebenaran-Mu. Biar hikmat Tuhan, turunan Tuhan terus menyertai hamba-Mu di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.